Nah itu kalau dikumpulin itu bisa menjadi bekal untuk seorang kreator atau event planner atau IO. Karena di dalamnya ada orang produksi, ada IO kayak lighting event management. designer, ada Iya. event manager. Enggak, gua orangnya mudah tergoda jadi jangan. Kita harus ngobrol 4 orang. SPB aja kalau biar nggak gampang tergoda. Ah, mana we orang mau. Itu Tapi kan di satu sisi gue, nah itu kalau lu brief tanya, kayak gitu udah nggak fair menurut gua. Artinya sudah ada orang mengerjakan 1 minggu lebih cepat dari kita. Yes. Pengen gini, Perlu gini, ada gini. kepedulian bahwa industri kita ini harus punya bottom line yang sedikit-sedikit naik. Iya. Ya, banyak hal yang harus diperbaiki. Kayak nggak terima gitu. Ini kayaknya bukan buat gue. Nanti gue bubar buat. Oke, pertanyaan lanjutan apa nih? Seru banget ya. Itu baru segitu aja udah debatnya panjang. Jadi dari teman-teman nih jadi banyak banget nih yang udah ngelis buat banyak banget pertanyaan gitu kan. Tapi di pertanyaan kedua nih ditujukannya buat Mas Anto. Oke. Gitu. Jadi buat Mas Anto Novos, sekarang ini juga kegiatannya apa sih? Kan sebelumnya juga pelaku event ya, gitu. YouTuber. Ya, Enggak, kalau YouTuber tukang Hai, todong guys. kamera. Hai guys. nggak gitu gue. Anjing lu. Lebay banget nggak gitu. Kemana? Selamat datang di Event Indonesia Channel. Aso, Ibawa. Emang bener. Enggak, gue tuh sebenarnya kalau dibilang YouTuber enggak, tapi Ya. anggapan orang Jadi tahu nggak teman-teman cita-citanya apa nih? hmm. Ya, dia sampai harus dapat nama yang namanya Anto Halilintar. Atau petir kata Lita. Atau petir. Oke. Jadi sebenarnya ya. sebenarnya ini serius nih. Atau Geraldine. Sebagai YouTuber kan? YouTuber. Ini serius, Anto serius. Petir. Gue jawab dulu serius. Anto Petir, Cas. Acas. Tas. Jadi sebenarnya gua nggak tahu apakah gue jadi YouTuber atau tidak. Yang penting aktivitas apa yang gue lakukan itu di YouTube. Karena gue pelajari sedikit ya bahwa ternyata yang disebut YouTuber itu yang kalau sudah pro lah. Pro itu artinya sudah menghasilkan biaya, sudah menghasilkan income, gitu ya, sudah menjadi bagian dari selebritis, gitu ya, itu di YouTuber. Emang itu ada akan? Oh, nggak juga. Ada Nggak ada sertifikasi ukurannya, akademisnya. nggak ada ukurannya, tapi bagi gua lu udah. Wah. thank you bro. Anjing YouTuber sejati. Anto Petir. Jadi apa yang gua kerjain sebenarnya itu nggak jauh dari kearifan lokal itu, Iya. dari sesuatu yang relatif gitu. Gue dulu kan bisa event itu kan tidak sekolah, ketemu banyak senior gitu. Iya. Gue tuh suka ngerasa sayangnya anjing begitu gue udah tua, terus gue kok nggak bawa rekaman gue masa lalu ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh setiap generasi gitu. Ya dulu belum ada GoPro. Betul, belum ada kamera. Kayak gue awalnya pakai handphone juga, cupu banget gitu. Nah akhirnya gue nggak mau sok tahu juga kan. Akhirnya gue diskusi sama orang, oh ternyata itu namanya podcast video, gue baru tahu. Oke. Pokoknya isinya diskusi sama yang bisa, seorang fotografer, gue tanya tentang fotografi. Kenapa? Kalau itu dikumpulin dari 90 episode yang sudah ada, itu sangat udah punya 90 episode, 90 episode, lebih loh. Nah itu kalau dikumpulin, itu bisa menjadi bekal untuk seorang kreator atau event planner atau IO. Karena di dalamnya ada orang produksi, ada IO kayak lighting event designer, management. ada Iya. event management. Anything ya semua yang dibilang event. Banyak part of sharingnya. Gitu. Banyak part of sharing gitu. Nah, Yes. gua nggak bisa menilai itu benar atau salah yang diceritakan, tapi pengalaman orang Iya. yang membuat apa ya? Contoh seorang fotografer event. Dulu dia memulainya itu Rico namanya. Rico Luis. Dulu dia memulainya itu dia di temannya bilang, "Lo naik ke atas gunung, lo bikin foto yang keren." Anjing naik ke atas gunung, nggak ada yang bayar, dia bikin foto. Buat apa coba? Ternyata itu hanya untuk dikurasi supaya apakah lo mengalami peningkatan di dalam profesi lo. Nah dari situ berkembang pertemanan akhirnya menjadi ahli. Udah di event, udah di wedding, sekarang malah jadi fotografer adventure. Itu juga khusus lagi gitu. Yeah. Nah teman-teman event kan harus tahu, lo mau bikin event apa sih? Lo sekarang mau bikin event sport BMX dari atas bukit, ya lo pakai fotografernya kayak gitu. Nggak bisa fotografer biasa, kecepatan semua yang diambil. Merekam kecepatan. Gitu, maksud gua gimana sih memilah-milah mencari seorang fotografer yang tepat, mencari PH yang membuatkan after movie. Kayak gitu-gitu loh. Jadi stage manager juga gitu, memilih stage manager yang tepat. Mungkin stage manager sebuah acara
activation gitu ya, yang berhubungan sama marketing agak beda dengan yang konser rock misalnya. Gitu, mungkin ada perbedaan. Nah, obrolan-obrolan gue di Evit itulah yang inginnya adalah memberikan inspirasi. Sampai bisnis, Om. Iya. Ya Ya kalau bisnis. sharing kan kita bisa ngambil apa ya? Fasa-fasa sendal di masjid, Bro. Ya. Ambil yang bagus, tinggalin yang jelek. Nah, gitu kan. Benar. Memang itu. Iya. Jadi gue nggak bilang yang terbaik, tapi dari situ lo bisa menemukan yang bagus lah. yang Atau bagus. yang cocok ya. Benar. Gitu. Berarti lo sekarang fokusnya di situ aja tuh? Enggak. Event Enggak. kalau dikasih masih? That's the beginning sebenarnya. Itu permulaan dari sesuatu apa ya? Gue sebutnya. Tapi emang ini passion lo dari dulu juga? Gue kalau ditemukan di YouTube, sebenarnya gue sudah membuat konten itu 9 tahun lalu, 10 tahun lalu sudah pernah upload ke YouTube. Dia buat konten sebelum YouTube ada, Bro. Sebelum YouTube ada. Itu gue masukin. Anjir. Lo nontonnya Mana ya? Lo nontonnya di komputer gue sih. Antop petir. Lo nontonnya di komputer gue. Iya. Enggak, sebenarnya awal-awal YouTube gue selalu bikin, tapi tidak profesional gitu. Dan salah satu kontennya adalah Om Adi dulu. Oh, iya. Di acara Levi's. Salah satu itu dulu event. banget. Itu dulu banget. Itu bahkan sebelum backstages pertama ya, kedua ya. Udah, Sebelum- backstage sudah itu Iya, baru pertama di grup udah. kedua ya. Ya. Grup kedua udah. Jadi niat gue tuh sebenarnya nggak muluk, cuma ingin meninggalkan legacy. Tidak dari gue hanya bantu merekam. Iya. Gitu, gue bantu merekam. Dan gue yakin konten gue masih bisa 1000 konten, karena orang hebat di Indonesia di dunia event banyak banget. Iya. Lo bicara koreografer tari daerah aja, gila, Iya. nggak bisa habis tuh Betul. konten gue. Cuman ya konten itu masih butuh dukungan loh, masih butuh dukungan, butuh sponsor, butuh ya pengennya sih orang-orang stakeholder di industri event mendukung gitu loh ke event ini, ke Evit. Karena apa, someday gue pengen Evit itu menjadi media. Ya kalau abis media nanti ada lagi lah step lanjutannya yang lebih hebatnya lah. Yang penting media dulu dari Evit TV gitu. Evit TV, ya, bisa luar begitu. biasa. Gitu. Evit FM. Nah intinya gue pengen Evit XX Evit laptop itu- enggak ya? Evit FM. Gue pengen Evit Terakhir apa itu tuh? Evit Spa. tradisional spa aja. Tapi masih cocok loh namanya. Iya. Masih. Jangan negatif Iya. dong. Iya. Positif ini. Evit Car Rental. Masih Oh, cocok. iya. Cocok. Iya kan? Jadi ke depan itu bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang bisa ngeluarin amenities kayak bikin clothing event, bikin ya segala macam lah. Tidak Iya, harus iya, bentuknya iya. audiovisual gitu. Tapi lo berangkatnya dari sini dulu ya. Iya, Dari konten tapi dulu ya. intinya media begitu penting karena media tempat berkumpulnya orang, dan pada saat dia berkumpul itu adalah kekuatan. Gitu, karena banyaknya orang itu adalah kekuatan. Tapi padahal Bentuknya beber- apapun, bisa asosiasi, bisa komunitas, Iya, bisa iya, media yang disukai. Iya. Tapi Di kan mana orang beberapa berkumpul? tahun lalu Tapi sama, sebenarnya Bro. media Butuh udah integritas. Oh, iya, betul. sangat. beberapa tahun lalu kan media-media event kan lumayan banyak kan. Pada Ada. saat awal-awal backstages itu berdiri kan sebenarnya Ada juga seputarevent.com Nah, itu. yang gua tahu dan bagus ya waktu itu seputar event. Seputar event kan pernah mau ngajak backstages kerjasama juga. Iya. Dan akhirnya konten gua yang sama lo itu ngobrol di Senayan itu kan kerjasama dengan seputar event. ya. Tapi kan nggak lanjut gitu. Terus terang gue cukup mengagumi lah. Nah, seputar event. kenapa dia sampai nggak lanjut ya? Kan Gue nggak maksudnya- tahu. Ada, masih ada. Kalau lo ini masih ada. Oh, masih Beritanya masih ada yang baru. Ya mungkin karena COVID juga gitu ya. Cuman it's kind of different style. Gue punya style yang berbeda gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang lebih dalam lagi. Yang diggingnya lebih dalam. Jadi misalnya orang-orang seperti Kang Inyo itu ada 1000 di dalam hubnya Evit. Foto Pengennya mobil gitu. aja. Iya. Cloning. Klinik. Kalau tempat orang berkumpul, banyaknya orang berkumpul, gue yakin pasti akan memunculkan energi yang lebih Yes. Ya, dan kemanfaatannya akan lebih dahsyat. Iya. Gitu. Ya, Nah apalagi- itu tuh harus dikumpulkan secara benar. Apalagi Ya, yang gua ngumpul suka. orang Evit kreatif. keren ya, Evit keren. Iya. Gitu. Ini buat teman-teman pertanyaan itu yang mudah-mudahan ngejawab ya. Jadi Evit semoga bisa berkembang terus, dan terus terang gue juga masih pengen ini lebih bagus. Iya. Dia profesional dari mengambil gambarnya, profesional dari bahannya, materinya, orangnya, narasumbernya gitu ya. Penghasilannya. Penghasil udah pasti. Itu yang paling penting. Malu-malu nyebutnya. Iya. Jadi kalau teman-teman seandainya ada yang mau support Evit, ada yang mau mengendorse atau mau sponsor, silahkan langsung hubungi Anto Petir. Gua hanya bisa ngasih di belakang ya. Di belakang logonya keluar. Thanks to gitu.
Iya. Nggak bisa misalnya di seluruh episode itu keluar. Nah, jangan buat syarat dulu, penting ada dulu. Nggak bisa. Waduh ya. Wah. Kela gila lu. Begitu, gini atau gini. Oh siap, Nah, Bang. yang penting itu tadi ingin memunculkan manfaat mengenai Yes. cara apanya. Yes. Gitu. Beres ya? Sukses. Gua udah jawab. Terus. Ini ada Oke. pertanyaan Apa lagi? Oke, makasih Mas Anto buat jawabannya. Sami-sami. Lanjut nih pertanyaan ketiga buat Mas Adi. Tadi kan disebutin juga tuh Mas Adi ini sebagai praktisi event. Nah, kesibukannya sekarang nih apa nih Mas Adi? Ini mulai nih. Mulai hebat loh, mulai naik kan. Mulai Tunduk. PPKM nih. Mulai tunduk aing. Kalau gua mulai lapar kalau jadi gitu. Gua sih mungkin kayak Iya. Kang Inya juga ya. Iya. Kalau disebut sebagai praktisi, jujur mungkin belum. Ya. Ya, karena baik lagi. Pramistik. Anjing profis. Non profis. Berangkatnya sebenarnya masih dari pengalaman sih. Gitu. Dan ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan sampai saat ini gitu ya. Ya, Ya. saat ini sih lagi masih membangun area grup. Araya Group ya? Ya, Araya. Araya Group. ARAIA Group. Araya mere. Araya meren. Area kene. Cetik mah. Kalau bahasa Sunda gitu. Di orang naik ke imah area Area kene. kene. Iya. Gitu. Araya Group sekarang kita ada 2 bisnis unit brand. Yang satu namanya .62, kita lebih fokus di .62 ya. Fokusnya di brand activation dan human resource management. Jadi Mobile direct selling. mobile direct selling, kemudian activation, dari itu mall to mall, pasar Yeah. ke pasar, lalu Yeah. juga menyediakan SPG, Asher, talent lah ya. Ya. Dan apa namanya? Ting ting enggak. Event support lah. Ada nggak bisa dihadirkan gitu di sini. Hah? Kapan-kapan Termasuk gitu. SPG yang tit. Mau nggak kalau kapan-kapan podcast ketemu SPG-nya? Boleh. Enggak. Boleh. Nggak seorang wes sorangan. Soalnya. Gua orangnya Jangan gitu loh. Enggak, gua orangnya mudah tergoda jadi jangan. Kita harus ngobrol 4 orang. Gitu. SPB aja kalau biar nggak gampang tergoda. Ah, mana we orang mau. Terus satu lagi namanya Arto Kreatif. Kalau Arto Kreatif itu gue sudah memperbaiki penamaan. Itu memang secara bisnis unitnya kita di event management, kemudian di digital marketing optimization, di yang berkaitan dengan optimalisasi di sosial media dan segala macam yang berkaitan dengan promosi brand. Sama satu lagi di visual production gitu. Ya sambil pandemi kemarin ya sambil melihat opportunity juga akhirnya nambahin satu lagi nih di Arta Kreatif, virtual event. Oke. Oke. Makanya Ini jalan semua nih ya, dalam posisi lagi jalan. alhamdulillah virtual eventnya jalan. Di offline eventnya sih baru satu dapat gitu ya. Terus kalau untuk di direct selling timnya sama activationnya alhamdulillah sudah masih dan berjalan sejak 2020 kemarin. Jadi kita doain nih mudah-mudahan Araya juga bisa maju kan. Amin, Kalau amin. butuh audio ada Kang Inyo, butuh kreator ada gue gitu. Mudah kita doain maju. Nanti akhirnya kita bertiga adalah Araya Group juga. Dia bilang lick my ass. Oke. Punya saham dong gitu. Gitu. Saat ini sih itu. Hmm. Ya kedepannya sih Ini kalau berharapnya. gua pertanyaan iseng nih. Hmm. Dari 100%, ini setelah kita bicara setelah Covid ya. Dari 100% yang lo dapet dari 100% proses pitching. Gua nggak tahu jumlahnya tapi gua bilang 100% kesempatan pitching. Berapa persen lo menang? During pandemi atau Enggak, sesudah. sesudah? Iya, misalnya katakanlah Sesudah 100% sih. tuh 5 pitching gitu. Kalau sesudah ini pandemi nih, Nah. lu tanya biasanya berapa jadi berapa dulu. Makanya ini gue mau bandingin sama dulu. Sejauh Pertanyaan belum ke situ, sekarang dulu. Tapi gini ya, kalau kita bicara pitching selama pandemi ini paling baru dapat pitching berapa kali ya? 2-3 kali gitu. Selama Alhamdulillah. pandemi. Ya, selama pandemi. Setelah pandemi? masih pandemi atau sekarang? Masih ya tuh. Ya kan ini maksudnya sudah mulai event diangkat kan.
ini lagi mulai rame loh, orang-orang udah mau diundang pitching. Ya, Tapi gitu. masih pandemi. Bandwidth-nya ini Ya, pandemi sekarang. frekuensinya masih frekuensi Berarti di situ lo baru gitu. baru sekitar 2 atau 3 event. Kalau dihitung dari kalau ngomong pandemi ya, dari 2020 kemarin, dari skala 100, alhamdulillahnya ya karena yang ngasih brief juga nggak banyak. Jadi kemarin cuma ada 2 atau 3 kali pitching gitu. Alhamdulillah sih 2 dapat. Oke, Jadi ya berarti skalanya kalau- masih di 75 sampai 80% lah. Oke, Karena berarti- sisanya kesini alhamdulillahnya banyakan sih given sih secara project. Ya networking aja. Dari networking, trust sama ya baik lagi referensi kan. Apa yang Yeah. udah pernah kita jalanin itu kita compile, kita jadi referensi, akhirnya dapat trust, ya udah banyak beberapa Karena project sih banyak kan Gue mau lihatnya gini, karena 100% opportunity, kalau disebut 100% opportunity itu adalah 3 kali pitching, ya kan, berarti bebannya masing-masing 30%. Ya. Kalau gue sebut juga 100% tapi di masa panen, di mana itu ada 30 pitching gitu ya, yang lagi disoroti kan adalah bagaimana lo berbisnis menangani 30 pitch Ya. dalam waktu yang hampir bersamaan dan semuanya keinginannya menang. Itu kan sebenarnya tantangan sesungguhnya kita sebagai bisnis event, pebisnis event Iya, yang betul. begitu. Betul. Kok gue jadi bingung ya? Seru banget. Nah, iya, Ini tuh pernyataan atau pertanyaan? enggak benar. 30 sih. Sebenarnya yang kita pelajari di dunia event ini kan, itu bukan cuma event manajemen ya, bagaimana menjalankan bisnisnya, bagaimana Ya. selalu berprestasi, bagaimana kadang-kadang ada orang yang tadi palu gada. Dapat 100 brief, gue makan semuanya, tapi semuanya kualitasnya 0. Itu dia Kang. Hmm. Senior-senior gue berdua ini tadi menggalakkan yang Agak namanya belok, integritas. agak belok dikit. Menggalakkan yang soalnya kedua ya bir. menggalakkan yang namanya integritas. Jadi Ya. kalau gua memang prinsip bisnis gua basicnya satu, Ya. menjadikan bisnis ini sebagai sumber keberkahan bagi orang banyak, Amin. ya kan? Amin. Kemudian kita memaksimalkan kapasitas yang kita punya. Gua pernah berapa kali hajar ya pokoknya semua pitching Ambil. sikat, ambil gitu. Tapi pada akhirnya kita dari sisi bisnis akan punya parameter Ya. efektif atau enggak. Dan di pertengahan lo suka ngeraba nggak sih? Andi, yang ini nggak kejawab. Iya. Ini nggak kejawab yang 2 gitu loh. Suka. Honestly beberapa waktu lalu belum lama seminggu Iya. ini pernah dapat brief kita harus masukin proposal apa Iya. segala macam. Tapi karena ya itu tadi based on experience ya. Nah, Kita lihat nih peluangnya. Kayaknya peluangnya kurang nih. Ya udah deh, nggak usah ya, kita ya, jalanin. ya, ya. Gitu. Peluang baik kemampuan kita Yes. ataupun ketersediaan. Ya kadang gini, klien ada yang ngasih pitching betul, tapi terjelas Iya. cara bayarnya nggak jelas, briefingnya nggak jelas. Brief Jadi tuh kayak bahkan gitu. ada yang nggak jelas juga. Itu kejadian berapa Tapi kali ada yang kemarin. nggak ada juga pitching brief yang nggak jelas tuh disengaja ada juga. Ya. Di Supaya kita ini kalah. rata-rata. Supaya Ya. kita kalah. Oke, kemarin pernah dapat tender gini. Last minute event di Bandung, event internasional. Gue nggak usah nyebut brandnya, tapi ini event Di mana? government. Eventnya di Bandung. Yang waktu gue sempat cerita kemarin, Oh iya. namanya. Oh iya. Lo nggak kerjain? Sebut. Tapi nggak mau nyebut anjir. Tit, ya. Oke. Gue juga mau protes. Oh iya, gue ikutan. Itu makanya. Bandung. Bandung. Gitu pas. Ya, oh iya Ikutan iya. ya? iya. Bandung sebelah mana? Anjing gokil. Dikasih. Gokil Itu waktu banget. itu gue lagi persiapan event, baru menang 1 tender, lagi persiapan, masuk. Cup. Masuk tender, kabarin ikutan deh. Opportunity-nya gimana? Pokoknya masuk, insya Allah dikawal. Datanglah. Dilalah ternyata tuh dari McLaren gitu ya. McLarennya tapi orang Iya, iya. dalam itu juga Iya. gitu. Sebenarnya agak kurang clear juga briefnya gimana, tapi ya namanya passion ya, namanya challenge. Wah yaudah, ayo dong kita harus ambil dong. Yeah. Gitu kan. Masalah nanti menang nggak menang ya urusan belakangan. Tapi Yeah. paling nggak kita sudah maksimal, kita udah Yeah. jalanin gitu. Udah lah akhirnya ngobrol-ngobrol nggak ketemu nih. Ini apa ya maksudnya ya? Briefnya apa ya? Yeah. Telepon lah akhirnya. Udah nih kita dapat nih kontaknya usernya. Di-brief ulang sama dia. Di-brief ulang. Oke, kita udah edit semuanya. Terus cuma ngomong, ini belum tentu ya yang ikutan brief susulan ini akan menang. Anjing.
maksud lo ngapain gue ikut lagi gitu kan gitu. Jadi lo merasa bahwa brief itu agak spesial karena sudah mepet Ya. dan harusnya prioritas Ya, gitu. dan sebenarnya sebelumnya juga udah yang lain itu tender kan. Yang lain Vendor-vendor udah yang duluan. lain udah duluan. Berapa gitu. hari sebelum lo? Ada kali seminggu sebelumnya. Udah nggak fair lah. Ya. Itu Tapi kan- di satu sisi gue, nah itu kalau lu brief tanya. kayak gitu udah nggak fair menurut gua. Artinya sudah ada orang mengerjakan 1 minggu lebih cepat dari kita. Yes. Opportunity Sementara kita gua- kalah lebih besar. Sementara gue dikasih waktu dalam tinggal. tapi tuh tetap 2-3 dipuji-puji. hari. Kalau lo bisa, lo hebat. Nah, Tokai lah menurut gua. itu Karena sebenarnya udah nggak bener cara awal. Iya, iya. itu yang sebenarnya yang gue coba jaga kemarin. Gue hajar terus. Hmm. Tapi ini kalau dapat, ini satu prestasi nih, Iya. ya kan? Tapi kalau nggak dapat dia belanja ide dari lo. Nah itu dia. Ya Iya. udah, tos-tosan aja, ikhlas aja. Iya. Anak-anak gue tanya, mau bisa ngerjain? Bisa pak, ini jalan gas. Iya. Udah jalan, kita submit. Ya, gini nih Kang, ini kejadian nih, ini nggak apa-apa, ini bukan rahasia lagi. 5 IO diundang, ya kan? Tahap 1 ngasih konsep yang berbeda-beda. Habis itu ada brief, dimenangkan 2, masuk 2 besar. Ya. Ada lagi namanya rebrief. Begitu yang 2 besar datang, isi briefnya sudah berubah. Diambil dari yang si nomor 1-nya yang bagusnya, Ya. dari nomor 2. Jadi dari peserta yang 5 diambil-ambilin yang bagus, dijadiin konsep baru, diundang ke yang 2. Ya, ya. Ini tanpa sebuah ketentuan. Gue dan- mikir ya di kita ini bargaining position teman-teman event service company ini belum lemah. lemah. Bener. Gitu. Kenapa gue pikir? Ya karena satu ya terjadinya palu gada itu karena emang kita nggak ada yang berani spesifik Ya. pekerjaannya, Ya. gitu ya. Sehingga akhirnya ya udah yang apa yang ada. Sorry ya kalau gua ngambil kata lu tadi ya ini kan gua passion gua di event, gua harus bisa ngerjain apa Iya, aja. betul. Ya. Padahal untuk membangun sebuah rate yang bagus ya itu perlu spesifikasi dan membangun apa imaging dari Pemahaman. perusahaannya itu Ya. gua tuh ada di sini loh. Ya. Ya. Ya, spek gua tuh seperti gini, kualitas gua seperti gini, Ya. sehingga gua bisa tentukan angka gua segini. Ya. Betul Karena nggak? gua ahli Setuju. di situ. Gua ahli di situ, Iya. gitu. Nah itu yang belum terjadi di kita, Iya. karena semua teman-teman akhirnya, kalau menurut gua belum pede karena juga status gua nggak jelas apa ini. Iya. Ya. Karena masih berbasis kepada yang penting duit harus muter. Itu. Iya. Jadi base-nya adalah bukan membangun profesionalnya, tapi lebih membangun profesionalnya, gitu. Value. Ya. Jadi Money, money, job, money, jadi money. jobsnya. Jadi gitu. jadi kata gua masih pakai kata IO lah ya, walaupun Ya. kita sepakat lah, Ya. udah nggak mau pakai kata itu ke depan. Iya. Tapi kita dengan bisnis IO, Ya. apakah kita harus menyebut diri kita kecenderungannya lebih ke pebisnis event atau profesional event? Karena di usaha itu kan bisnis, Ya, tapi di kemampuan skill kan profesi. Nah, karena begitu bicara bisnis, Mas Santo, gue ada kerjaan nih, tapi sorry bukan event, bikin plang toko, sikat lah. Event itu mah. Tapi ada yang ngambil, lu bikin toilet, ada yang ngambil toilet buat. Ya karena kita Ya. regulasi belum jelas. Ya kalau lu mau buat kerjaan-kerjaan gitu, lu nggak perlu satu badan yang memang resmi untuk mengerjakan itu. Tapi Kan? itu dia. di aktenya isinya kontraktor, jasa event, ada Ya, kontraktornya. ya, semua ini masuk. Jual beli, ekspor impor. Iya. Gitu. Kan sebenarnya kalau dari sisi bisnisnya, kadang-kadang kalau kita ngomong itu kan sebutan untuk KBLI ya, kamus besar, KLBI ya nggak salah, gue lupa. Biasanya itu pelengkap. Dalam artian kan kadang gini, begitu kita event harus ada produksi film atau produksi video dokumentasi. Gitu. Nah, ada juga kadang-kadang juga klien pernah nih berapa kali ketemu. Lo KLBI lo apa? Oh, ada eventnya, ada produksi video, ada fotografi. Itu dilihat. Jadi kalau misalkan kita nggak punya itu, Nggak nggak boleh masuk, nggak Iya, boleh ngambil iya, eventnya, iya. gitu, gugur gitu loh. Karena itu paket satu event. Dalam brief event itu satu paket gitu. Oke. Harus ada NIB-nya ya. Harus ada NIB-nya Nah, itu semua. Nah, memang lebih enak kalau mendapatkan brief yang sangat detail. iya Kadang betul. klien tuh nggak gitu kan. Ya. Begitu ditanya gini-gini, terserah lo deh, pelajarin sendiri. Gue pokoknya dapat ide dah dari lo. Ya. Ya. Padahal yang namanya event management itu punya hak mengelola vendor. Oke. Iya. Ya. Betul. Jadi dia maju sebagai organize. Iya. Ya. Sebagai Ya. perusahaan Ya. penyelenggara event. Ya. Ya. Harusnya yang gitu-gitu ya nggak masalah karena dia punya hak untuk mengelola vendor yang bergerak di bidang itu. Betul. Ya, ya. Ya, namanya Bagiannya kan event. Ya, ya, Ya. ya. Makanya- Hanya di beberapa terutama di bidang pemerintahan ya. Ya. Ya.
Jadi diskalakan sebagai supplier di bidang itu. Nah, itu. Jadi kan mentah lagi nih. Profesi yang dibangun sebagai event service company ini mentah lagi. Jadi masuknya skalanya adalah supplier. Nah, itu dia makanya. Ini kan kita juga kalau dari sisi bisnis, kayak kalau kita ngambil opportunity ke swasta dan ke government, role of the game-nya kan beda nih dua-duanya. Point of view juga beda-beda. Dan sekarang jadi kayak juga ada cluster juga, kayak lo IO atau event management spesialis event-event pemerintahan. Dan juga ada juga IO atau event management yang spesialis event-event swasta. Nah, kadang ketika ini berdua switching nih, yang dari government ke swasta kadang kaget, kok di swasta gini banget ya, gagap banget. Yang dari swasta ke government lebih gagap lagi. Anjir, banyak banget ya ini. Paling masing-masing punya kearifan lokal. Nah, terutama administrasi. Gitu. Nah, makanya gua sama lah. Apa itu? Di bawah meja. Laci. Isinya laci, jangan lupa. Tapi gini loh, kita nih berusaha. Kayak swasta nggak ada aja. Ada aja sih. Oh, itu lebih gila kan, tapi rumah, mobil. Tapi kalau tadi lebih gila lagi ya. Tapi kalau tadi gua ngelurusin yang pertanyaannya Om Manto, yang kita ini sebenarnya jadi pebisnis event atau profesional event. Itu dua hal yang berbeda, karena waktu bicara bisnis yang dipikirin apa saja gua garap demi perputaran bisnis. Tapi begitu bicara profesi, edukasi. Nah, makanya maksudnya harusnya sebenarnya berangkatnya dari profesi dulu. Dua-duanya tuh harus ada. Iya. Biar tekor asal kesohor. Tapi emang dasarnya kalau menurut gua harusnya dari profesional dulu. Ketika sudah secara expertise dia tahu how the game-nya, baru naik ke bisnisnya gitu. Karena kan kalau sekarang lebih banyak kan startnya dari bisnisnya dulu. Sebetulnya itu juga, itu kontradiktif juga semua orang akan melihat dalam kondisi yang berbeda. Iya, itu dia makanya balik lagi ke point of view sih. Tapi karena gini, semuanya masih apapun versinya masih berlaku. Ya, tapi menyikapi komunitas, perkumpulan, asosiasi apapun itu namanya. Once kita adalah satu perkumpulan yang isinya satu profesi lah, gitu ya. Kalau kita hanya memikirkan bisnis, yang ada adalah cari duit kemana aja dengan cara apa saja, hati-hati ada itunya juga bisa terjadi begitu. Betul. Iya kan? Kalau misalnya kita berbisnis, gue kerja sama Madi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita berbisnis pakai uang orang, kita berbisnis yang penting bisnis jalan, pakai KTP lece dan seterusnya, pakai koneksi dan seterusnya. Ada hal-hal yang kurang baik, melawan integritas kita sendiri, integriti kita. Tapi kalau kita mendahulukan yang namanya edukasi gitu ya, bertukar pengalaman, itu kok kayak menurut gue itu memperkuat karakter bisnis gitu loh. Ya Pak, kira itu tadi yang Kak Binyo bilang. Jadi waktu gua kita ada kita akhirnya punya value kita di mana? Kreativitas kita punya standar akhirnya kan. Oh, kalau pakai IOA dia sampai skalanya segini. Kalau pakai IOB segini, IOC segini kayak gitu. Ya apapun itu menurut gua sih sebetulnya di bidang event inilah gitu. Ya secara activity dengan kondisi yang ada harus jalan. Tapi improvement untuk bisa lebih baik juga harusnya juga harus bisa punya seimbang porsinya juga gitu. Gitu. Karena kalau terus meneliti di sini ya dunia event, industri event kita kalau gini-gini terus. Perlu ada satu kepedulian itu bagaimana yang gua pengen tuh, nggak pengen di sini-sini terus itu. Nggak pengen gini. Perlu ada kepedulian bahwa industri kita ini harus punya bottom line yang sedikit-sedikit naik. Banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah bidang edukasi ini. Seperti tapi apa? Itu dasarnya ya, soalnya kan. Marwah yang lu punya kan gitu. Jadi backstagers. Backstagers. Ya kurang lebih. Marwah gue sederhana sih sebenarnya. Persaudaraan, kemudian ya kalau kita filosofi serigala. Udah ngomongnya kayak Nabi lu. Kalau filosofi serigala, biasanya sampai jam 4 pagi di kumpulan serigala itu pemimpin itu ada di belakang. Beda. Dan no one left behind. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita menjaga kepedulian dan kesamaan cara berpikir dan ilmu yang kita kembangkan. Gua sama Kang Inyo kalau bisa harus sama nih suatu saat. Bukan ilmunya, bukan sekolahnya, tapi gua sangat mengerti yang Om Inyo maksud. Gua juga harus sama lu. Kita nyamain semuanya. Jadi bro, udah ngomong bahasa kalbu ini. Gawat nih gitu. Jadi menurut gua membangun karakter jauh lebih penting daripada kita hanya berbisnis. Tapi kalau kita berbisnis karena alasan kemarin sudah COVID dan masa paceklik, gue setuju. Sekarang bisnis penting.
untuk supaya masuk income dulu. Tapi jangan ditinggalin nih edukasi. Lu ngasih message ke siapa sih? Ngasih message ke siapa? Ngasih message ke siapa? Gua ngasih ke mama. Ke Adi ya? Kenapa gua ngomong itu? Mukanya berdua diem. Gua mencoba menelaah. Kayak nggak terima gitu. Iya. Ini kayaknya bukan buat gue. Nanti gue bubar buat. Oh, Enggak. ke pemerintah. Iya, ke pemerintah. Enggak gini loh. Karena kan dasarnya tadi gini marwahnya dulu kan. Gue tuh terbiasa dengan apa produksi channel Evit kan. Jadi gue terbiasa merasa bahwa kalau ada kamera di situ, itu berarti orang keempat sebenarnya gitu. Jadi Audience. ya audiensnya orang keempat. Jadi apapun yang kita ngobrol itu nggak harus gue ke lo, Iya. tapi bisa ke sana. Ya, bisa aja dia. Paham ya? Paham. Jadi Siap. siapapun kamu, Iya, Cak. Halo gantian. Oi, mana oi? Terima kasih informasinya.